Jika kamu sudah memiliki pasangan untuk menikah, tapi bertemu dengan seseorang yang membuat hatimu berdebar, bagaimana kamu harus memilih? Cerita dimulai dari pertemuan pertama dua orang itu. Seorang wanita mabuk bangun di rumah sahabatnya. Tanpa sempat merapikan, dia harus segera pergi bekerja. Saat menunggu bus, dia pergi ke apotek di belakangnya. Meminta apoteker untuk memberinya obat anti mabuk. Sang apoteker dengan baik hati mencampur dua jenis obat itu. Katanya, minum seperti ini akan lebih efektif. Sambil menggunakan cermin di toko, wanita itu merapikan rambutnya. Dia juga meminta sehelai bungkus. Si Hao diam-diam melihatnya merapikan rambut. Namun saat membayar, Jingren baru menyadari. Dia menyadari dompetnya tertinggal di rumah sahabatnya. Dia segera menelepon sahabatnya. Sambil sedikit malu, dia melirik si Hao. Berapa harganya? 6.000 won. Tapi sahabatnya sepertinya masih mabuk. Telepon terus tak diangkat. Tanpa pilihan, Jingren harus meminta nomor rekening dari si Hao. Setelah sampai di kantor, dia akan segera mentransfer uang kepadanya. Namun, si Hao bilang agar dia membayar nanti saat kunjungan berikutnya. Jingren merasa sedikit canggung. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berniat menunggak, dia juga meminta nomor telepon si Hao. Kemudian melihat Jingren masih berjalan di luar. Si Hao tahu dia tidak punya uang untuk taksi. Dia bahkan mengeluarkan uang taksi dari dompetnya untuknya. Jingren berkata tidak perlu. Namun tangannya sudah terulur. Namanya apa? Dia juga mengingatkan untuk mengembalikan uangnya saat bertemu lagi. Begitulah. Di tengah keramaian, dua orang asing yang kesepian bertemu untuk pertama kalinya. Jingren Nao yang di taksi. Masih teringat adegan sebelumnya. Padahal dia selalu pelupa. Tapi dia secara tak terduga mengingat nomor si Hao. Yang hanya diucapkan sekali. Ketika tiba di kantor, Jingren mulai bersiap-siap. Dia juga mengirim pesan singkat ke si Hao. Meminta si Hao untuk memberikan nomor rekeningnya. Namun, si Hao tidak pernah membalas. Tanpa terasa, waktu sudah malam. Pacar Jingren datang menjemputnya pulang. Mereka telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Namun, Jingren selalu merasa bahwa hubungan ini, sepertinya ada yang kurang dalam hubungan ini. Saat itu, pacarnya kembali membicarakan pernikahan. Namun, di wajah Jingren tidak terlihat sedikit pun harapan. Malah terlihat sedikit kelelahan yang tidak terlihat jelas. Tidak jelas apakah ini karena mencintai terlalu lama. Atau mungkin mereka memang tidak cocok sejak awal. Meskipun sudah saatnya untuk menikah, Jingren masih enggan membuat keputusan. Saat itu, mobil tepat melewati apotek itu. Sepertinya pria itu sudah selesai kerja. Kemudian mereka pergi ke bawah apartemen teman wanita mereka. Teman wanita itu juga mengantarkan dompet Jingren ke bawah. Adegan ini tepat terlihat oleh si Hao yang tinggal di lantai atas. Sepertinya wanita itu tidak berbohong. Kembali ke dalam rumah dan menemukan pesan singkat yang dikirim wanita padanya. Namun tidak ada balasan. Beberapa hari kemudian di suatu malam, Jingren akhirnya kembali ke apotek. Berikan uang yang masih belum dibayar dari sebelumnya kepada si Hao. Dan bertanya mengapa dia tidak memberikan nomor rekeningnya. Karena ingin bertemu denganmu lagi. Kemudian dia bertanya apakah Jingren sudah makan. Jika belum, bisa menggunakan uang ini untuk makan. Namun Jingren mengatakan dia tidak ingin makan dengan orang yang tidak dikenal. Si Hao tersenyum setelah mendengarnya. Kenapa kamu tertawa? Orang yang bahkan bisa menghafal nomor telepon dengan mudah. Apakah itu masih dianggap tidak mengenal? Jingren menjelaskan dengan malu-malu setelah mendengarnya. Karena dia memiliki ingatan yang baik sejak lahir. Dan tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Melihat Jingren pergi, si Hao merasa sedikit kehilangan di dalam hatinya. Tanpa diketahui, Jingren yang keluar juga melihat ke belakang beberapa kali. Namun dia menahan diri untuk tidak kembali. Sementara itu, Si Hao juga keluar. Namun setelah mencari kesana kemari, dia tidak menemukan Jeng In. Jeng In pergi ke rumah sahabatnya untuk makan malam. Saat bersiap-siap untuk menerima pesanan, dia melihat Si Hao mendekat. Dia sangat ketakutan. Dia pikir Si Hao mengikuti Z. Maka dia mengancam Si Hao untuk segera pergi atau dia akan melaporkannya. Si Hao tidak berkata apa-apa setelah mendengarnya. Dia pergi ke atas sendirian. Barulah Jeng In menyadari bahwa dia tinggal di atas rumah sahabatnya. Dia merasa malu dengan perilakunya. Akhirnya dia mengirim pesan permintaan maaf kepada Si Hao lagi. Si Hao tersenyum setelah melihatnya. Sahabatnya mengantarkan Jeng In pulang setelah makan malam. Si Hao memandang Jeng In dari jendela saat dia naik mobil. Dia tak tahan untuk tidak mengirim pesan singkat kepadanya. Salju turun dengan lebat, hati-hati di jalan. Saat salju turun lagi. Mari bertemu lagi, kita. Jingren menatap layar ponsel dengan bingung. Awalnya hati Jingren yang tenang mulai terguncang. Jingren tidak menunggu hingga salju turun lagi untuk bertemu. Melainkan langsung memberitahu Si Hao bahwa dia akan menunggunya di depan apotek. Si Hao segera menggenggam ponselnya dan keluar dari rumah. Dia berlari ke arah apotek. Namun saat itu Jingren merasa undangannya agak tiba-tiba. Saat ingin pergi, dia merasa seperti dihalangi oleh tangan besar tak terlihat. Saat itu Si Hao datang dengan napas terengah-engah. Jingren merasa senang yang tak dapat diungkapkan di dalam hatinya. Namun dia berkata kepada Si Hao agar tidak terlalu tergesa-gesa. Kemudian keduanya masuk ke dalam rumah. Tanpa ada rahasia yang disembunyikan. Jingren langsung mengatakan bahwa dia sudah memiliki calon suami. Si Hao mengatakan bahwa dia juga memiliki seorang putra. Jingren terlihat tidak percaya setelah mendengarnya. Apakah Seho sudah beristri? Seho menggeleng setelah mendengarnya. Mungkin kejujuran Seho yang membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Seho juga berani mengungkapkan pikirannya. Sejak pertemuan mereka di sini, dia selalu teringat padanya tanpa bisa mengendalikannya. Meskipun dia juga menduga Jingren sudah ditemani orang lain. Namun masih memeluk harapan dalam hati untuk bertemu lagi denganmu.
Maaf telah menyebabkan kesulitan pada Jingren. Jingren mendengar dan mengatakan bahwa dia juga punya kesalahan. Bahwa dia juga telah memberikan sinyal yang salah. Kemudian dia mencari solusi tengah untuk takdir mereka berdua. Dia berharap agar mereka berdua bisa menjadi teman di masa depan. Sehingga mereka bisa berinteraksi secara alami tanpa beban. Tak terduga, Seho malah mengucapkan permintaan maaf setelah mendengarnya. Maaf. Saya tidak yakin bisa berinteraksi secara alami. Seho yang jujur tidak memilih untuk berbohong. Seseorang yang bisa dirasakan begitu dilihat secara langsung. Bagaimana mungkin kita bisa berteman dengan alami seperti itu? Kata-kata Seho membuat keduanya terdiam. Sejong tidak tahu kapan Sejin pergi dari sisinya. Hanya Seho yang duduk sendirian dengan bengong di sana. Namun, hati Sejin menjadi kacau setelah kembali ke rumah. Sejin menghabiskan malam itu dalam perjuangan antara menahan diri dan pertarungan yang rumit. Akhirnya, dia memutuskan untuk melepaskan hubungan yang tak terduga ini. Dia juga memutuskan untuk tidak bertemu Seho lagi. Untuk mendapatkan kembali perasaan aslinya. Dia pergi menonton pacarnya bermain bola basket bersama sahabatnya. Namun, tanpa disangka, di tim lawan. Dia melihat bayangan yang selalu menghantuinya. Awalnya dia berpikir untuk tidak bertemu lagi. Namun takdir terus membuat mereka bertemu. Sejin tidak bisa melepaskan pandangannya dari pria itu. Saat itu, Seho juga melihatnya di lapangan. Selama sisa pertandingan, Seiho selalu tak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Jingren di tribun. Saat itu pertandingan memasuki istirahat paruh waktu. Jingren sepertinya sudah lupa bahwa pacarnya masih di lapangan. Pandangan selalu tak bisa menahan diri untuk melihat sosok di sisi lain. Dan hal yang sama berlaku untuk Sihao. Selalu mencari kesempatan untuk melihat ke arah Jingren. Di babak kedua, Seiho terjatuh secara tak terduga. Jingren tanpa sadar berdiri untuk melihat keadaan. Setelah pertandingan berakhir, sebuah kelompok orang sedang merencanakan di mana akan berkumpul malam itu. Seiho yang biasanya jarang ikut dalam kegiatan tim mendengar hal itu. Malah dengan luar biasa menyatakan ingin bergabung. Kemudian semua orang pergi ke restoran. Seiho dan Jingren duduk di meja berlawanan. Namun keduanya berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Saat itu sumpit Jingren tidak sengaja jatuh ke lantai. Pacarnya melihat tetapi tidak bereaksi sedikit pun. Sedangkan Seiho justru mengambil sepasang sumpit baru dan memberikannya. Khawatir Jingren akan merasa malu karena hal itu. Seiho segera memalingkan pandangannya ke orang lain. Dan perhatian tiba-tiba ini membuat Jingren sangat gugup. Takut orang lain akan menemukan hubungan mereka yang tidak biasa. Saat makan, Jingren pergi ke toilet. Namun melihat Seho di depan sedang menelepon. Dia sebenarnya ingin pura-pura tidak mengenal. Namun, dalam sekejap, Seho menghentikannya. Ada seseorang di dalam. Melihat ekspresi lembut Seho, senyum Jingren tak bisa disembunyikan. Setelah Jingren keluar dari toilet, mereka berjalan bersama bahu-membahu kembali ke restoran. Meskipun tidak banyak bicara. Namun Jingren berharap jalannya bisa lebih panjang. Kemudian Seho memilih untuk membiarkan Jingren masuk terlebih dahulu. Jika tidak, akan mudah disalahpahami oleh pacar Jingren. Setelah kembali ke restoran, pacar Jingren sedikit mabuk. Lalu ia meletakkan lengannya dengan mesra di bahu Jingren. Seho diam-diam memperhatikan. Malah Jingren agak menolak tindakan pacarnya. Seho melihat melalui pikiran Jingren dan tak bisa menahan tawa. Kemudian semua orang pergi ke ruang latihan menyanyi. Daftar lagu di layar menyala. Keduanya tanpa disengaja mengambil mikrofon. Ternyata mereka memilih lagu yang sama. Teman-teman meminta mereka untuk menyanyikan lagu bersama. Saat Jingren sedang menyanyi, Seho menerima telepon dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Seho pergi, Jingren kehilangan semangat untuk tampil. Mengambil tablet dan mengganti lagu. Kemudian pura-pura bertanya dengan cuek mengapa Seho pergi. Teman-teman bilang Seho ada urusan mendadak di rumahnya. Jingren tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Perasaannya tiba-tiba menjadi murung. Setelah pulang, sahabatnya tidak tahan bertanya mengapa dia tiba-tiba marah. Jingren dengan acuh tak acuh mengatakan tidak. Sebenarnya, bahkan dia pun tidak tahu. Mengapa tiba-tiba suasana hatinya buruk. Apakah karena Sehao tiba-tiba pergi? Atau marah pada dirinya sendiri karena tidak bertemu dengan Sehao lebih awal. Keesokan harinya dia sengaja naik taksi ke apotek Sehao. Berpura-pura tidak sengaja melihat ke dalam. Namun tidak melihat bayangan Sehao. Saat dia bingung tentang hal ini, Sehao tiba-tiba muncul di belakangnya. Jingren merasa sangat malu sejenak. Akhirnya pura-pura ingin masuk untuk membeli obat. Kemudian diam-diam di depan rak. Mendengarkan diam-diam percakapan Sehao dengan rekan wanitanya. Tampaknya Sehao kemarin malam pergi tergesa-gesa karena anaknya sakit. Kemudian Sehao langsung keluar dari apotek. Jingren buru-buru mengambil beberapa obat dan membayar. Sambil sesekali melihat keluar. Saat itu ponselnya menerima pesan singkat. Aku menunggumu di sudut jalan. Tentu saja cerita yang seru ini harus ditonton bersama pacar. Jika kamu di depan layar juga ingin menemukan pacar. Bergandengan tangan. Menekankan pendidikan tinggi dan kualitas tinggi. Informasi lengkap dengan peninjauan ganda. Akun palsu langsung ditutup. Memiliki hak pilih dalam mencari pasangan. Pilih dari orang-orang yang mengagumimu. Gunakan gandengan tangan. Temukan seseorang untuk bergandengan tangan. Ternyata semua penyamarannya yang dia anggap sempurna telah terbongkar. Semua telah terungkap oleh Sihao. Apakah kamu datang untuk melihatku? Jadi, apakah aku datang dari jauh hanya untuk membeli ini? Dia juga mengakui bahwa dia sengaja datang mencarinya. Karena penasaran, kemarin malam kamu pergi dengan tergesa-gesa kemana? Sihao mengatakan bahwa anaknya tiba-tiba sakit. Untungnya, tidak terlalu serius. Salah satunya akan segera menikah. Yang lain juga sudah memiliki anaknya sendiri. Jelas sekali mereka tidak cocok. Sekarang,
Aku sudah menarik perasaanku. Kamu tidak perlu merasa canggung seperti ini. Mendengar Siha mengatakan bahwa dia sudah menarik perasaannya. Di dalam hati Jingren malah merasa sedikit kecewa. Namun dia sibuk menjaga ekspresinya. Dia tersenyum sambil berkata, dengan begitu kita bisa menjadi teman. Seho bertanya, apakah pacarmu tidak keberatan dengan itu? Apakah kamu khawatir tentangku ataukah kamu takut sendiri? Seperti ditakdirkan oleh Tuhan. Pasangan yang saling melengkapi. Namun malah bertemu pada waktu yang tidak tepat. Kendala moral akhirnya mengalahkan kerinduan mereka terhadap cinta. Mereka memutuskan untuk hanya berteman. Setelah minum kopi, Seho mengantarkan Jingren pulang. Jingren tanpa sengaja melihat stiker anak Seho. Tanpa disadari, tertawa pada gambar dinosaurus yang lucu di atasnya. Dia bahkan mengambil foto stiker itu dengan ponselnya. Meskipun keduanya hanya berteman, namun keduanya bisa merasakan dengan jelas. Hati mereka perlahan-lahan saling mendekat. Keesokan harinya, Jingren menerima telepon dari pacarnya. Orang tua dari kedua belah pihak bersiap untuk bertemu sore itu untuk membicarakan rencana pernikahan mereka. Setelah mengetahui berita itu, Jingren sangat marah. Menanyakan mengapa mereka bertindak semena-mena. Pacarnya bertanya apakah dia tidak ingin menikah atau tidak menyukainya lagi. Jingren tidak tahu harus berkata apa ketika ditanya olehnya. Pacarnya juga merasa ada yang tidak beres. Maka dia mengusulkan untuk berbicara langsung dengan dia malam itu. Malam itu pacarnya datang ke rumah Jingren. Namun Jingren tidak menunjukkan kehangatan yang seharusnya dimiliki seorang kekasih. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ketidaknyamanan. Mereka telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Sekarang mereka harus berubah dari kekasih menjadi suami istri. Jingren merasa takut sebelum menikah adalah hal yang wajar. Namun pacarnya merasa itu bukan alasan utama. Dia bertanya pada Jingren apa sebenarnya alasannya. Jingren agak berbelit-belit dalam menjawab. Mengatakan bahwa mereka seharusnya memberikan waktu satu sama lain. Dia tidak ingin menikah hanya karena menikah. Dibandingkan dengan pernikahan. Yang sebenarnya dia inginkan adalah cinta. Pacarnya hanya bisa menghiburnya agar tidak memberikan tekanan pada dirinya sendiri. Sebenarnya cinta mereka berdua tidak pernah sama sejak awal. Keesokan harinya, Siha menjemput anaknya dari rumah sakit.